Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan saya, Faris Fadila. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang distribusi peluang binomial. Sebelum kita masuk ke distribusi binomial yang lebih lanjut, kita lihat dulu bagaimana sih ciri khas dari distribusi binomial ini sendiri. Nah, beberapa ciri-ciri khas dari distribusi binomial ini adalah yang pertama, banyaknya percobaan itu telah diketahui dan tetap. Jadi N-nya itu sudah diketahui dan bersifat tetap. Yang kedua, percobaan hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu sukses dan gagal. Contohnya, pada pelemparan sebuah koin logam, peluang munculnya angka didefinisikan sebagai peluang sukses, dan peluang munculnya gambar didefinisikan sebagai peluang gagal. Kemudian, contoh selanjutnya, pada kelahiran bayi, peluang lahirnya bayi laki-laki didefinisikan sebagai peluang sukses, dan peluang lahirnya bayi perempuan itu didefinisikan sebagai peluang gagal. Selanjutnya, pada pelamaran pekerjaan, peluang ditolak didefinisikan sebagai peluang sukses, dan peluang diterimanya pekerjaan didefinisikan sebagai peluang gagal. Nah, jadi di sini itu untuk mendefinisikan sukses dan gagal, untuk kita mendefinisikan peluang sukses dan gagal itu terserah dari sudut pandang kita. Bisa juga ketika pelamaran pekerjaan itu ditolak, maka peluangnya itu kita definisikan sebagai peluang yang sukses, dan peluang diterimanya pekerjaan malah kita definisikan sebagai peluang yang gagal. Jadi di sini juga sama. Peluang munculnya angka bisa juga kita definisikan sebagai peluang yang gagal. Sedangkan peluang munculnya gambar bisa juga kita definisikan sebagai peluang yang sukses. Selanjutnya, misalnya pada pelemparan sebuah dadu, peluang munculnya angka 4 itu didefinisikan sebagai peluang sukses, dan peluang munculnya bukan angka 4 didefinisikan sebagai peluang yang gagal. Jadi ketika muncul angka 4, dia akan menjadi peluang yang sukses. Sedangkan jika muncul angka yang lain, angka 1, 2, 3, 5, dan 6 itu kita definisikan sebagai peluang yang gagal. Nah, di distribusi binomial ini, peluang sukses kita simbolkan, kita notasikan dengan P. Dan peluang gagal itu kita notasikan dengan simbol Q. Sehingga kita kan tahu bahwa peluang itu jumlahnya adalah 1. Jadi peluang sama dengan peluang sukses ditambah peluang gagal. Jadi 1 sama dengan P ditambah Q, sehingga peluang gagal sama dengan 1 dikurangi dengan P, atau peluang sukses. Nah, yang keempat, percobaan itu harus bersifat independen satu sama lain. Contohnya, pada pelemparan sebuah koin logam sebanyak 4 kali, peluang munculnya angka pada pelemparan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah sama, yaitu setengah. Sehingga antara pelemparan yang pertama dan pelemparan selanjutnya tidak saling berkaitan atau mempengaruhi nilai peluang pelemparan selanjutnya, atau bersifat independen. Jadi begini. Ketika misalnya kita akan melempar sebuah koin logam sebanyak misalnya
5 kali. Nah, pada saat kita melempar uang logam itu pertama kali, N yang pertama, peluang munculnya angka itu adalah 1/2. Ketika kita melempar lagi koin logam itu yang kedua, maka peluang munculnya angka juga akan 1/2. Begitupun seterusnya. Ini 3. Pelemparan keempat juga peluangnya akan sama. Ini 1/2 ya. Dan pelemparan yang terakhir juga akan sama nilainya, peluangnya setengah. Sehingga antara pelemparan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima, peluangnya itu akan sama, konsisten, tidak terpengaruh dari pelemparan sebelumnya. Sehingga antara pelemparan yang pertama dan kedua itu tidak saling berkaitan. Sehingga itu dinamakan bersifat independen satu sama lain. Nah, fungsi utamanya itu apa? Fungsi utama peluang distribusi binomial itu adalah Px, peluang kejadian X sama dengan N faktorial per N min X faktorial dikalikan dengan X faktorial dikali dengan P pangkat X kali X pangkat N min X, dimana X itu merupakan nilai yang diharapkan muncul, sedangkan N itu jumlah percobaan. P itu tadi kan peluang sukses dan Q itu peluang gagal. Nah, selanjutnya kita masuk ke nilai harapan. Untuk nilai harapan ini simbolnya adalah X. Nilai harapan dari kejadian X sama dengan N dikalikan P. Nah, N ini jumlah percobaan dan P peluang sukses. Untuk lebih memahami tentang materi distribusi binomial ini, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Di sini diketahui sebuah dadu dilempar sebanyak 30 kali dan menunjukkan angka 6 sebanyak 10 kali. Jika dadu dilempar lagi sebanyak 14 kali, tentukan peluang munculnya angka 6 sebanyak tepat 3 kali. Berapakah harapan muncul angka 6? Nah, untuk mengerjakan distribusi binomial ini, kita definisikan dulu X itu adalah peluang apa? Apa yang akan kita cari? Nah, di sini kita akan cari peluang munculnya angka 6 sebanyak tepat 3 kali. Berarti di sini kita bisa definisikan X itu sebagai peluang munculnya angka 6. Nah, kemudian kita perhatikan lagi yang ini. Jika dadu dilempar sebanyak 14 kali, berarti banyaknya percobaan pada peluang binomial kali ini, atau yang kita sebut sebagai N itu adalah 14. Berarti N-nya itu 14.
Kemudian kita lihat lagi. Sebuah dadu dilempar sebanyak 30 kali dan menunjukkan angka 6 sebanyak 10 kali. Dari sini kita tahu bahwa peluang suksesnya adalah 10/30 karena dadunya itu ketika dilempar 30 kali dia menunjukkan angka 6 sebanyak 10 kali. Berarti peluang suksesnya sama dengan 10/30. Jadi P sama dengan 10/30. Atau bisa kita sederhanakan ya, menjadi 1/3. Kemudian kita hitung peluang gagalnya. Peluang gagalnya yaitu Q sama dengan 1 min P. Jadi Q sama dengan 1 dikurangi 1/3. Jadi Q-nya sama dengan 2/3. Nah, di sini kita akan menentukan berapa sih peluang munculnya angka 6 sebanyak tepat 3 kali. Nah, di sini berarti peluang yang diharapkan atau X-nya itu sama dengan 3. Sehingga kita bisa masukkan ke fungsi umum dari distribusi binomial. Nah, fungsi umum distribusi binomial kan sama dengan ini. Peluang dari X sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi X faktorial dikalikan dengan X faktorial dikali dengan peluang sukses pangkat X dikali peluang gagal pangkat N min X. Jadi untuk peluang dari munculnya angka 6 sebanyak tepat 3 kali, jadi X sama dengan 3 sama dengan N faktorial. Tadi kan N-nya 14. Kita masukkan 14. 14 faktorial per N min X. 14 dikurangi 3 faktorial dikali X faktorial 3 faktorial. B-nya itu 1/3. 1/3 pangkat X pangkat 3 dikali Q. Q-nya itu 2/3 pangkat N min X. 14 dikurangi dengan 3. Nah, di sini 14 faktorial. Ini 11 ya. 14 dikurangi 3, 11 faktorial dikalikan 3 faktorial. 1/3 pangkat 3 berarti kan 1 pangkat 3 per 3 pangkat 3 dikali 14 dikurangi 3 ini berarti 11, berarti 2 pangkat 11 per 3 pangkat 11.
Ini 14 faktorial, kita rubah dulu jadi 11 faktorial dikalikan 12 kali 13 kali 14 per 11 faktorial dikalikan 3 faktorial bisa kita tulis sebagai 1 dikalikan 2 dikalikan 3. Nah, ini 1 pangkat 3 1, 3 pangkat 3 27, ini 2 pangkat 11 per 3 pangkat 11. Ini bisa kita coret ya, 11 faktorial dibagi 11 faktorial, kemudian 2 dikalikan 3, 6. Nah, 12 dibagi 6, 2. Dari sini 2 dikalikan 2 pangkat 11, berarti kan 2 pangkat 11 ditambah 1, jadi 2 pangkat 12. Dikalikan ini 13, kalikan 14 per, ini di sini habis, tinggal 27 dikalikan 3 pangkat 11. Nah, ini kalau dihitung pakai kalkulator sama dengan ini. Nah, ini 0,156. 0,156. Nah, kurang lebih itu untuk materi distribusi binomial. Jika ada yang bingung, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.